Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faikul Askal dengan NIM AR93. Di sini saya akan mempresentasikan bab 8, yaitu mengenai aplikasi tribologi dan manajemen pelumasan. Pada slide pertama, di sini saya mulai. Yang pertama itu memahami esensi tribologi pada komponen mesin secara mendasar. Nah, tribologi bukanlah ilmu yang berdiri sendiri, melainkan kombinasi interaksi antar tiga hal fungsional, yaitu gesekan, pausan, dan pelumasan. Nah, ketika seperti ini itu selalu terjadi bersamaan ketika ada dua permukaan material yang saling bergerak dan bersentuhan. Selanjutnya ada kurva straight back dan rezim pelumasan. Nah, salah satu nilai terpenting dalam tribologi adalah kurva straight back. Nah, kurva ini tuh menghubungkan koefisien gesekan dengan parameter straight back yang rumusnya dapat kita lihat di slide. Yaitu viskositas pelumas dikalikan dengan kecepatan putar lalu dibagi oleh beban. Nah, berdasarkan parameter ini, rezim pelumasan itu dibagi menjadi tiga tingkatan. Yang pertama itu boundary lubrikan atau terjadi kontak langsung logam ke logam karena lapis oli sangat tipis. Atau yang kedua itu mixed lubrication atau biasanya itu fase transisi di mana beban mulai ditopang sebagian oleh kelas pelumas. Yang ketiga ada hidrodinamik lubrikan. Nah, kondisi paling ideal di mana kecepatan yang cukup membuat cairan pelumas belum dapat bisa belum tebal yang memisahkan kedua permukaan secara total sehingga gesekan turun drastis. Selanjutnya ada tribologi pada bantalan atau bearing. Nah, pada komponen bantalan atau bearing ada dua jenis bantalan utama yang memiliki karakteristik tribologi berbeda. Yang pertama itu ada bantalan luncur. Bantalan ini itu murni memanfaatkan fisik pelumasan hidrodinamik. Nah, situ ada poros silinder yang seolah-olah mengambang di atas lapisan film oli tanpa menyatu dinding rumah bantalan. Nah, yang kedua itu ada bantalan dinding atau rolling element bearing. Karena bidang kontak berupa titik atau garis, beban tekanan menjadi sangat ekstrim hingga 1 gigapascal. Karena itu, bantalan ini mengadakan fisik elasto-hidrodinamik atau EHL, di mana elastis logam terpadu dengan ketahanan kompresi pelumas. Selanjutnya ada mekanisme kegagalan roda gigi. Komponen kritis berupa berikutnya adalah roda gigi. Nah, akibat beban dinamis yang tinggi, roda gigi rentan mengalami kerusakan mekanis jika manajemen pelumasnya buruk. Nah, di sini itu dibagi menjadi dua penyebab kegagalan yang paling sering ditemui. Yang pertama itu ada scooping, yaitu koresan parah atau pelengketan lokal akibat panas gesek ekstrim yang merusak lapisan film oli secara mendalam. Yang kedua itu ada pitting, yaitu terbentuknya lubang-lubang mikro pada permukaan gigi akibat kelelahan material karena beban siklik terlalu yang berulang. Nah, untuk mencegahnya itu sistem pada gigi ini sangat bergantung pada efek EHL. Nah, di mana di bawah tekanan kontak yang lebih tinggi, pelumasan cair secara itu berubah sifat fisik menjadi semi padat seperti gelas dan melindungi permukaan. Selanjutnya ada sistem piston ring liner atau PRL. Nah, di sini juga kita berbincang tentang mesin pembakaran dalam seperti mesin mobil atau mesin motor. Komponen piston ring liner merupakan area yang paling krusial. Nah, sistem ini tuh menyumbang sekitar 40 hingga 50% dari total kerugian mekanis internal mesin. Nah, titik paling kritisnya itu terjadi pada saat TMA atau titik mati atas dan juga TMB titik mati bawah. Nah, mengapa demikian? Karena pada posisi tersebut kecepatan piston sesaat menjadi nol sebelum berbalik arah tanpa adanya kecepatan efek pelumasan hidrodinamik hilang dan sistem terpaksa masuk ke rezim pelepasan batas yang rentan terhadap kausan. Selanjutnya ada laser surface texturing atau LST. Nah, sebagai solusi atas masalah kritis pada mesin tadi, industri modern mengembangkan teknologi bernama laser surface texturing atau disebut LST. Melalui penembakan laser pembakaran logam dapat memiliki longsoran-longsoran mikro. Nah, longsoran mikro ini memiliki tiga fungsi utama. Yang pertama itu
reservoir atau kantong cadangan oli itu sih ketika terjadi pelumasan batas. Yang kedua, menghasilkan efek baji makro yang meningkatkan daya angkat hidrodinamik pada kecepatan rendah. Hasilnya itu adalah reduksi gesekan yang signifikan. Selanjutnya ada sistem penyekat atau seal. Nah, komponen tribologi yang sering terlupakan namun vital adalah sistem penyekat atau seal. Nah, biasanya itu banyak banyak sih sering ditemukan tuh biasanya di seal shock motor contohnya. Nah, seal memiliki peran ganda yaitu menjaga agar pelumasan berada tidak bocor keluar sekaligus menghalau kontamin luar seperti debu atau air. Nah, musuh utamanya dari sila adalah degradasi termal dikasakan konstan, tentang panas yang dapat membuat material elastomer karet mengeras, retak, akhirnya bocor. Nah, karena sebab itu rekayasa material musik ini berhasil menggunakan polimer canggih seperti PTFE dan FKM yang tahan tinggi dan memiliki koefisien gesek rendah. Lalu selanjutnya ada manajemen pelumasan industri. Nah, masuk ke bagian manajemen, faktanya di dunia industri 70% kegagalan komponen makanya dipicu oleh kontaminasi pelumas. Nah, pelumas sendiri bukan sekedar menuangkan oli, melainkan mengendalikan kontaminan. Nah, di sini ada tiga kontaminan utama yang wajib dikendalikan. Yang pertama itu partikel padat, itu seperti debu atau gram logam yang bisa mengakibatkan kausan abrasi yang mengikis komponen. Kedua ada kelembapan. Nah, kelembapan itu contohnya itu air. Nah, itu memicu korosi dan merusak struktur kimia oli melalui hidrolisis. Dan yang terakhir ada udara, itu menyebabkan oksidasi dipercepat atau fenomena kavitasi yang merusak rongga pompa. Selanjutnya ada indikator kesehatan pelumas atau CPM. Nah, gimana sih cara mengetahui kondisi pelumas tanpa membongkar mesin? Nah, kita menggunakan strategi Condition Based Maintenance atau CPM melalui analisis tempel oli secara berkala terhadap seperti tertera pada tabel di slide. Itu ada empat. Dalam itu kesehatan oli dipantau lewat viskositas dan tan menggunakan metode viskomery dan FTIR. Selanjutnya ada tingkatan kontaminasi yang diukur dengan particle counts dengan standar ISO 4406 dan kadar air melalui metode Karl-Fischer. Selanjutnya ada kandungan partikel laut diidentifikasi secara atomik lewat ICP spektroskopi untuk mendeteksi kandungan logam seperti besi atau tembaga. Terakhir itu ada intervensi kimia dipantau untuk melihat tingkat oksidasi pelumas. Selanjutnya ada tribologi di era industri 4.0. Nah, di era industri 4.0 saat ini, manajemen pelumasan telah berevolusi menjadi predictive maintenance atau biasanya disebut PTM yang cerdas. Kita tidak lagi menunggu sampel dibawa ke lab, melainkan kita memasang sensor di mesin tersebut untuk memantau suhu, getaran, dan degradasi oleh secara real time. Nah, data tersebut diintegrasikan di dalam digital twin dan diproses menggunakan algoritma machine learning untuk mendeteksi secara akurat kapan komponen akan rusak atau kapan oli harus diganti. Selanjutnya ada tren masa depan dan inovasi hijau. Itu dibagi di sini ada tiga. Yang pertama, green technology itu berfokus pada pengembangan biolubrikan berbasis nabati. Contohnya itu kayak minyak sawit. Nah, yang mudah terurai. Terus untuk menggantikan minyak bumi. Yang kedua ada super lubricity untuk rekayasa material menggunakan struktur dua dimensi seperti graphene untuk mencapai kondisi gesekan mendekati nol. Nah, yang terakhir ada biotribologi atau penerapan ilmu pelumasan pada tubuh makhluk hidup. Itu contohnya mengoptimalkan cairan sinovial buatan pada implan sendi lutut manusia. Demikian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.